Pemirsa, pasti banyak yang familiar dengan penampakan mangkuk cap ayam jago ini. Yap, inilah mangkuk khas yang biasanya digunakan oleh penjual bakso, bubur, dan mie ayam. Tapi tahu nggak sih, kalau mangkuk ayam jago yang sering kita lihat sehari-hari ini, ternyata asalnya bukan dari Indonesia loh. Tanggal 12 September lalu, Google Doodle menampilkan gambar mangkuk ayam jago ini di halaman awal pencariannya. Ternyata hal itu dilakukan untuk memperingati Hari Mangkuk Ayam Jago oleh si negara pembuatnya. Dan ternyata nih, masih banyak loh hal-hal yang lekat dengan budaya dan kehidupan kita, tapi nyatanya bukan asli dari Indonesia. Kukira kau milikku, ternyata aku keliru. Pastinya versi on the spot. Mangkuk ayam jago, mangkuk khas orang Asia. Mangkuk bergambar ayam jago yang ikonik ini dulunya adalah mangkuk biasa yang digunakan masyarakat Cina sejak ratusan tahun lalu. Setelah Perang Dunia Kedua, seorang pedagang asal Cina yang tinggal di Bangkok, Thailand, memesan mangkuk ayam ini untuk dijual. Kala itu, setelah Perang Dunia, harga-harga barang melonjak mahal. Sedangkan mangkuk ayam jago tetap dijual dengan harga yang merakyat. Akhirnya orang-orang Cina di Thailand pindah ke Provinsi Lampang, lalu membuka pabrik pembuatan mangkuk ini. Akhirnya, dari tahun ke tahun, produksi mangkuk ayam jago makin meningkat hingga mengerek perekonomian masyarakat setempat. Produk mangkuk ayam jago yang laris manis ini akhirnya oleh pemerintah Thailand didaftarkan sebagai produk indikasi geografis Lampang pada 12 September 2013. Dari sinilah, eksistensi mangkuk ayam jago terus meluas ke hampir setiap negara di Asia. Terkenal di Jawa, wedang ronde bukan asli Indonesia. Siapa sih yang bisa menolak kehangatan dan kelezatan wedang ronde? Minuman rempah yang biasanya gampang ditemui di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selama ini kita mengenalnya sebagai salah satu minuman tradisional asli khas Indonesia. Tapi ternyata kuliner ini adalah bentuk akulturasi dari Tang Yuan, yaitu sajian dari Cina. Tang Yuan terbuat dari tepung ketan yang kenyal dan punya rasa manis serta gurih. Ini adalah salah satu minuman wajib yang biasa disajikan saat festival lampion, perayaan Cap Gomeh, atau saat mengadakan perkumpulan keluarga. Berbeda dengan wedang ronde yang punya cita rasa pedas, Tang Yuan justru tak boleh mengandung rasa asin, pedas, asam, apalagi pahit. Karena Tang Yuan punya makna simbolis, yaitu hal-hal yang baik dari rasa manis. Tang Yuan dibawa para pedagang Cina yang datang ke Nusantara. Barulah masyarakat saat itu mulai berinovasi membuat minuman tradisional dari bahan khas masyarakat Jawa, yakni menambahkan jahe untuk penghangat dan juga gula Jawa sebagai pemanis. Boneka Abdi, lagu pemanggil hantu. Pemirsa, lagu biasa kita dengarkan untuk menghibur diri atau menghilangkan rasa bosan. Tapi di sisi lain, ada juga lagu-lagu yang kerap dikaitkan dengan unsur mistis yang akhirnya bikin siapapun jadi merinding kala mendengarnya. Seperti lagu Boneka Abdi berbahasa Sunda ini yang eksis di dalam beberapa film bergenre horor. Artinya sih tentang boneka yang lucu, tapi kok jadi merinding ya dengarnya? Nah pemirsa, terlepas dari kesan lagu pemanggil hantu, ternyata lagu ini berasal dari Jerman loh. Judulnya adalah Hähnchen Klein. Lagu tradisional rakyat Jerman dari abad ke-19 ini, kabarnya sering dinyanyikan para penjajah Hindia Belanda saat berada di Nusantara. Walau punya nada yang sama, lagu versi Jerman punya lirik yang beda. Lagu ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Hans yang pergi bertualang keliling dunia.
Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist gar wohlgemut. Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Wünscht ihr Glück, sagt ihr Blick, kehr nur bald zurück. Koko, baju khas Tionghoa menjadi baju muslim pria. Baju koko identik dengan busana muslimnya para pria di Indonesia. Tapi meski identik dengan orang muslim, baju koko konon berasal dari pakaian sehari-hari orang Tionghoa yang disebut Tui Kim. Pakaian ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat Betawi dan sebutannya pun berubah jadi baju Tikim. Baju ini biasanya dipasangkan dengan celana batik longgar khas Betawi atau celana pangsi. Lambat laun, baju Tikim jadi trademark kaum pria Betawi sekaligus umat muslim yang berpengaruh di Batavia. Ada hal unik dari penamaan baju Tikim yang kini dikenal dengan sebutan baju koko. Dulunya yang memakai baju Tikim adalah engkoh-engkoh, sebutan umum bagi lelaki Tionghoa. Dari situlah akhirnya baju ini disebut baju engkoh-engkoh yang kalau dieja dengan bahasa Indonesia jadi baju koko. Seiring zaman, baju koko akhirnya berkembang pesat menjadi busana kaum muslim pria. Pemirsa, kalau tadi kita membahas beberapa hal yang identik dengan budaya Indonesia, tapi ternyata berasal dari akulturasi budaya. Ternyata Indonesia juga punya loh hal besar yang bisa bikin mata dunia terkesima. Baru-baru ini, desainer asal Indonesia Diana Mulyono Putri menjadi perbincangan usai busana rancangannya dipakai oleh girl band asal Korea Selatan Blackpink. Diana memang diminta oleh pihak agensi untuk membuat desain baju member Blackpink yang akan melakukan comeback. Desainer yang pernah dinobatkan sebagai Best Designer Couture Fashion Week tahun 2016 ini merancang busana Lisa, Jisoo, dan Rose untuk dipakai dalam pembuatan video pendek dan album photoshoot. Setelahnya, Diana juga diminta untuk merancang outfit Jennie yang dipakai pada video klip Shutdown. Untuk diketahui, member Blackpink masing-masing sudah menjadi brand ambassador rumah mode ternama. Artinya sangat sulit untuk bekerja sama dengan fashion designer lainnya. Tapi Diana Mulyono Putri berhasil mendobraknya. Keindahan pesona alam di Indonesia memang gak ada habisnya. Seperti keberadaan batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia yang ada di Kalimantan Barat. Dinamakan Bukit Kelam, batu besar ini memiliki tinggi hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Terbentang megah di desa Kebong, batu raksasa ini menjadi salah satu keajaiban alam yang menjanjikan berbagai keindahan. Di kawasan Bukit Kelam ini juga terdapat air terjun yang biasa dijadikan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Asal-usul keberadaan batu raksasa ini memang masih misteri. Tapi ada legenda yang berkembang di masyarakat tentang meteor yang jatuh di bumi Sintang. Dan kisah legenda seorang putri sakti yang mengalahkan seorang pemuda sombong. Baru-baru ini viral di media sosial video seorang pria yang sedang berjalan di tengah hutan menemukan bunga Rafflesia arnoldi yang sedang mekar. Bunga yang kita kenal dengan sebutan bunga bangkai ini adalah bunga terbesar di dunia. Mungkin kita sudah sering mendengar keberadaannya, tapi penampakan bunga bangkai yang sedang mekar adalah penampakan yang langka. Bunga raksasa dengan bau menyengat ini jarang sekali mekar, yaitu cuma 7-9 tahun sekali. Dan sekalinya mekar, bunga ini cuma bertahan sekitar 1 hingga 5 hari saja. Walau waktu mekarnya singkat, bunga ini punya umur yang panjang. Ia bisa tetap tumbuh dan bereproduksi hingga menginjak usia 40 tahun. Uniknya lagi, di antara 25 spesies yang tumbuh di Indonesia, 18 diantaranya bersifat endemik, yang ini cuma bisa tumbuh di suatu wilayah saja.